Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Rio Suryantoro tanggal 8 Januari 2021. Happy New Year buat semuanya. Semoga kita semua bisa mendapatkan yang terbaik pada kehidupan kita ke depan dan terus bisa praktek dalam kondisi super dan luar biasa. Jaga kesehatan dan jangan lupa cuci hidung karena cuci hidung itu bisa membantu kita untuk beraktivitas dengan baik ya. Saya punya beberapa video cuci hidung dan video cuci hidung itu bisa dinikmati di link-link di YouTube saya. Nah, tanggal 8 Januari ini saya mau bikin video bersama teman saya, spesialis konservasi gigi juga, namanya Dokter Gigi Furkon. Good morning, Dr. Rio. Jadi gini ya, ini saya mau kasih tahu dulu ya, karena supaya nggak menjadi polemik, karena setiap saya ngundang Dokter Furkon itu, ya Bro Fur ini selalu viewersnya tinggi. Kemudian untuk memulai, iya, soalnya gue kalau ngundang lo itu viewersnya tinggi bro. Ini kan lu nggak tahu ya. Jadi gue ini sebenarnya memanfaatkan lo nih supaya viewers gue tinggi lagi. Jadi supaya viewersnya tinggi ini kita mau ngundang Dokter Furkon. Ya udah nggak usah dikasih tahu lagi. Dia ini orang praktek di Tangerang. Dia punya rumah itu tuh. Kalau kita lihat tuh dia tuh punya mikroskop di tempat praktekannya di Tangerang di Cimone. Kemudian dia praktek di Mayapada Hospital Lebak Bulus. Kemudian di mana-mana. But we are going to talk about rubber dam. Jadi dulu saya sama Furkon itu kita tuh bareng-bareng tahun 2010 ya bro ya. Kemudian Betul. 2010. apa namanya kita tuh dulu kuliah spesialis bareng dan kita sudah berteman lebih dari 10 tahun dan ini adalah lebih dari 10 tahun Alhamdulillah. iya alhamdulillah. Soalnya kita kenal tahun 2010, sekarang tahun 2021. Jadi pas lebih dari 10 tahun. Nah, Masya pada Allah. hari ini sebelum kita ngomongin topik yang gue nggak tahu mau ngomong apa sih bro sama lo sebenarnya. Tapi pasti ada topiknya deh. Tapi kita mau ngucapin dulu ya bro ya. Ucapan Betul. bela sungkawa Hari ini kita kehilangan teman sejawat kita, ya, guru kita ya. seorang sahabat, guru, yang pasti guru lah ya. Mm-mm. Eh, Beliau berkesan lah. Alhamdulillah banyak kesannya yang baik. Dan insya Allah akan dikenang kebaikannya. Yang saya ingat adalah dia banyak merubah banyak dokter gigi ya. Jadi bukan hanya saya, tapi beberapa dokter gigi di Indonesia banyak yang terinspirasi oleh beliau. Ya. Sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah menerima amal ibadahnya, mengampuni Amin. semua dosa-dosanya, Dosanya dan semua orang yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan. Karena ketambahan. he is the best prostodontis ya. Dia itu yang ngajarin Amin. kita banyak hal. Nyetak, Betul. preparasi crown, implan. Enggak sih, gue nggak Sesuatu bisa. hal yang Gue sih nggak bisa implan ya. Cuman ya tapi dia beliau suka diskusi. Dia itu yang selama pandemi, yang kita benar. dia Benar. selama pandemi selalu diskusi tuh. Lu ingat nggak ya? Dia tuh selama Benar. jadi almarhum ini Karena selama pandemi selalu diskusi sama dokter Mayapada sekalipun. Wah gila tuh, keren banget. Keren ya, banget. jadi dia tuh punya ambisi, kata dia, saya nggak tahu apa yang mau saya tinggalin gitu. Paling nggak kalau saya ada ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan disebarkan yang sebisa yang dia kerjain gitu. Amin. Itu yang membuat haru ya gitu ya. Jadi kita Haru kehilangan banget. sosok. Semoga akan ada sosok-sosok seperti itu lagi gitu ya. Amin. Dan Amin. mudah-mudahan memotivasi kita terus untuk belajar. Amin. Beliau itu senior saya, tapi dia tidak malu untuk belajar sama saya gitu. Sedangkan saya umurnya jauh lebih muda dari beliau, dan kadang-kadang ada suatu pertanyaan yang yakin nih mas mau nanya ini sama saya. Yeah. Tapi alhamdulillah benar. dia dengan ikhlas dia bertanya, dan dia ini gitu, artinya dia sangat menghargai orang dari sisi keilmuan ya. Jadi bukan, it's not about age, it's not about what title are you, but when he think that
you deserve to know knowledge from him. He has not doubt to ask. I think so. Iya benar. Dia tuh he sees a person from their values ya. Jadi not Yes. from their age, not from their position ya, but from their values. Jadi iyalah. Gue aja dulu ke Mayapada diajakin sama elu ya. Kemudian kita gue praktek di Mayapada. Aduh, tahun 2014 tuh ya. 2014 tuh praktek di Mayapada pertama kali. Dan sama Mas Dede disuruh pakai celana jeans. Di situlah gue belajar. Praktek tuh pakai celana jeans. Iya benar-benar asli. Jadi kita ngomongin Mas Samdaru dan kita ngomongin Mas Dede ya. Mas Dede ini adalah spesialis sudah mulut hits Jakarta. Semoga nggak gibah, tapi ini yang terbaik ya. Dia mengajarkan saya banyak hal juga. Iya betul. Itu dua dari beberapa guru saya. Iya, makanya gue juga nggak lepas itu tuh yang ada tuh. Benar. That's why I salute them. Benar. Mereka dengan ikhlasnya memberikan ilmu, ya dengan keikhlasan model senior seperti itu yang membuat saya pun juga belajar untuk berikhlas ya, bahwa kita harus jangan segan-segan kalau ada yang kita tahu, dengan tidak segan-segan untuk memberikan ilmu juga gitu. Benar. Dan itu pelajaran lah. Alhamdulillah. Benar banget. Alhamdulillah, saya merasa alhamdulillah banget saya dikelilingi oleh orang-orang baik dan pintar, itu sih. Itu mungkin rezeki saya itu salah satu rezeki. Ya itu rezeki saya juga sih ya. Gue dikelilingin sama lu juga ya. Iya dong, 10 tahun bos. Dari kita makan bareng, ya kan? Makan bareng sampai kita ngobrol bareng di depan layar. Coba, zaman dulu memang bisa. Zaman dulu kan gue beli BlackBerry dari lu juga zaman dulu itu ya. Masih ingat? Masih ingat. Masih ingat gue. Kemana kah BlackBerry itu ya? Gue sampai lupa tuh. Kemana tuh? Bro, tapi gue mau nanya. Ini kita lanjut aja ya. Yes. Jadi semoga kesedihan itu jangan sampai terlalu berlarut-larut ya. Kan udah 2021, betul. Ya kan? Gue tuh sebenarnya pengen ngomong Rubber Dam sih. Tapi sebelum masuk ke Rubber Dam, apa rencana lo di tahun 2021? Lo udah punya rencana apa aja? Lo kan tipikalnya gini ya. Ini kan gue temen lo nih ya kan. Lo kan tipikal lo tuh 2019 lo beli mikroskop, ya kan? Iya nggak sih lu 2000 berapa ya? 19 ya? Iya kayaknya 2019 mikroskop. Pokoknya saya itu setiap tahun kan? Harus punya resolusi. Iya, gitu. Resolusi artinya, kan. Sebenarnya resolusi itu bukannya apa-apa ya, cuman kayak administratif aja. Iya, cuman aku pengen ini gitu. Jadi tapi bentuknya itu jadi akhirnya jadi kita jadi berusaha secara nggak langsung, kita berikhtiar tanpa disadari ya, bahwa ikhtiarnya saya pengen dapat ini nih, saya pengen punya ini gitu. Jadi artinya tapi bukan sekedar, tapi punya itu harus bermanfaat gitu. Jadi bukan yang punya doang tapi nggak pernah dipakai kayak gitu-gitu. Jadi selalu harus punya improvement gitu. Jadi alhamdulillah sih dari tiap tahun saya ngerasa, mungkin kalimat ini kesannya sombong, tapi saya sangat meyakini dari tiap tahun itu ada improvement yang terjadi gitu. Jadi artinya Furqon yang tahun 2018, 2019, 2020, 2021 insya Allah improve. Dan itu harus ditargetin. Apa yang harus kita targetin? Ya, kalau gitu maksud gue kan 2019 itu kan di mikroskop kan? Ya nggak sih? Dulu. Kalau nggak salah ya 2019 di mikroskop. Kan gue 2018, 2019 lo. 2020 tuh si Rinto, ya kan? Nah, kemudian tahun 2020 tuh lu beli apa ya? 2020 apa ya, Pak? Lupa. Jangan bilang beli MacBook deh. MacBook itu tahun 2000 buat nonton YouTube. Jadi lu tuh kan tipikalnya beli MacBook buat nonton YouTube. Bener sih. Jadi kalau misalnya gue ada apa-apa kan gue nanya sama lo ya, ceritanya itu kan. Jadi gue pengen nanya apa yang resolusi. Ada gak sih 2020 tuh lu ada apa ya? Secara 2020 tuh kemarin kita lewatin tuh kayak sebentar banget kan? Iya dong. 2020 itu
iya sih. Agak sedih ya. Artinya di 2020 itu harusnya banyak mimpi-mimpi yang kita lalui gitu ya. Artinya, Benar. tapi memang agak terhambat atau mungkin agak slow down ya. Tapi bukan berarti eh, ada beberapa target yang tercapai gitu. Eh, yang tidak terbayangkan gitu loh. Artinya yakin ya, saya kayaknya 2020 itu apa ya kalau saya simpulkan. Oh iya, dalam kondisi pandemi ini saya alhamdulillah insya Allah mungkin ya, insya Allah saya lagi bangun rumah. Ya insya Allah sih, mungkin 2020 itu kali ya masuknya. Oh, 2020 ya. Oh, itu keren tuh. 2020. Jadi tiap tahun. Lalu 2000 mimpi sih, intinya mimpi aja kali ya. 2021 Saya sih apa nih? belum 2021 apa? 2021. Apa Klinik mimpi? pribadi alhamdulillah udah punya. Ih, kan bos. Kan Cuman situ nih mungkin orangnya bos. Harus punya dong. kali belum, improvementnya harus kita tingkatkan lagi kali ya. Jadi nanti targetnya saya tentu bisa mencapai semua bukan mencapai semua kalangan ya, artinya mencapai bisa membantu lah, bisa membantu banyak orang. Ya khususnya kalau saya kan spesifiknya endodontis ya, root canal treatment gitu. Jadi mudah-mudahan sih targetnya minimal ya untuk Tangerang dan sekitarnya bisa terbantu lah dengan skill alat tools saya gitu loh. Jadi ya itu sih mungkin targetnya itu kali ya, atau nanti kali lebih diprofesionalkan lagi, walau alam saya belum pasti tahu sih kayak gitu. Tapi skill harus nambah karena quality itu tidak bisa harus dibandingin dengan quantity yang baik juga untuk mengerjakan sesuatu. Jadi artinya ala bisa karena biasa gitu ya. Jadi karena kita sering, kalau aku tuh selalu bilang gini sih, Detrio. Kalau saya berhasil itu sebetulnya bukan karena saya hebat, tapi karena saya udah sering aja ngerjain gitu. Jadi Yes, udah tahu dari mana arahnya, dari mana mau ditargetin gitu. Nah ini mungkin masuk juga ke rubber dam ya. Itu kalau kita masuk rubber dam, dulu rubber dam ini, saya kenal rubber dam itu sebetulnya kalau dari kuliah-kuliah sih udah banyak di buku-buku ya. Cuman rubber dam itu zaman dulu bukan sekedar barangnya aja, mungkin orang bilang mahal ya, tapi barangnya pun juga belum tentu ada. Waktu ya, itu dulu, juga betul. nggak terlalu gampang. Ya, nggak terlalu gampang. Kayaknya saya saat pakai rubber dam itu ya, tahun 2015 kali ya. 2015 itu alat karetnya itu belum tentu ada. Kalau ada pun juga Ada tapi relatif mahal harganya banget. Itu yang punyanya emang. itu 500 ribuan isi 36. Sekarang kita masih kerja sama orang kan waktu itu, jadi it's very hard. Tapi alhamdulillah sebetulnya saya benar-benar start menggunakan rubber dam itu pas lagi zaman kuliah, yang di mana waktu itu teman saya banyak yang belum pakai rubber dam. Gitu. Bahkan saya laporan kasus saya pas lagi zaman kuliah saya udah pakai rubber dam. Itu sih. Dan itu, lu masih ingat gak sih dulu kita ya, tuh, lu waktu gue lagi kerja, lu kita pakai mikroskop, ingat gak sih? Lu ngotak-ngatik mikroskop. Iya. Ingat gak sih? Waktu itu ngotak-ngatik mikroskop. Iya kan? Ya itu Iya kan? Yang suatu hal apa ya? Itu tahun 2000 berapa ya? 2012 ya? 2000 Enggak. ya mungkin Yang kita baru kerjain pasien 2011 lah. 2011 ya. 2011 Ya. 2012 lah. Iya kan? Yang tiba-tiba gila lu. Ada 2 mikroskop kan itu kan dulu di UI. Ada Ya. dua mikroskop. Coba aja. Oh jangan dong. Coba aja. Ah jangan dong. Lu gila lu geret. Kan gue gak tahu mikroskop apa. Lu tuh yang ngajarin gue tuh, bener. Wah gila nih Furkon berani banget nih.
Karena dulu prinsipnya gini ya, pas lagi kita sekolah itu sayang banget ya kalau kita sekolah dengan alat selengkap itu, Tapi nggak kok kita nggak dicoba. nyoba, Iya nggak bener. dicoba, Ada dua intinya tuh. nggak dicoba. Iya Ada iya ya. iya. Dan waktu itu saya pas lagi zaman, kalau sekarang kan orang udah ini ya biasa pakai backfill, udah pakai ini. Iya Itu iya kan iya. zaman saya dulu kita 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 kuliah itu kan Iya mau bener. nyoba aja orang nggak mau Iya bener. karena Susah. ngerasa ngerasa susah gitu. Ngerasa Artinya susah itu karena nggak pernah latihan ya. benar. Bener Jadi bener. akhirnya harus kita putuskan. Jadi kan sering kali ya orang bilang ini susah. Saya setiap saya diomongin gitu ya, saya selalu mau mikir eh, sebetulnya bukan susah, mungkin karena saya belum bisa gitu aja sih. Jadi ada kalimat harus dibarengin bahwa ini bukan susah, tapi karena saya belum bisa aja. Dan saya yakinin aja, oh bisa, bisa, bisa. Jadi akhirnya bertahap. Bisa Alhamdulillah bisa. saya Iya sih tahu bener bener bisa bener bener gitu. bener Jadi kan orang selalu gitu kan, orang kalau ketemu nih, bener misalnya ketemu kasus, oh ini bener susah banget. nih kasusnya, Bener banget. atau pakai rubber dam itu susah nih, susah. Bener. Gitu. Padahal sebetulnya Bisa aja. bukan susah, Lu nggak bukan mau susah latihan ya? sebetulnya. Iya, karena belum sering kali ya, saya juga punya sesuatu yang ini kalau tanya Dokter Yu, ada sering kali bikin beli alat atau punya tools apa gitu atau punya alat apa, itu saya sering kali beli dulu. Iya. Yang ngajarin gue kayak gitu kan lu. Beli aja dulu. Hancur. Beli Beli aja aja dulu. dulu. Beli aja dulu. Beli aja dulu gitu. Benar benar. Jadi Benar benar. Itu benar nanti banget tuh. setelah Dan itu gue iya, selalu sharing itu sama orang-orang, gue juga selalu sharing. Benar itu prinsip lo yang gue pakai itu. iya. Beli aja dulu. Karena kalau kalau hari ini gue belum bisa, itu bukan berarti gue nggak bisa, tapi karena hari ini gue belum bisa, itu aja. Benar. Gitu. Jadi itu berulang ya. Artinya mungkin dari yang saling simpel mungkin kayak lu kayak misalnya mungkin teman-teman perlu tahu ya kalau misalnya kita pakai mikroskop itu nggak langsung bisa pakai mikroskop. Benar benar benar. Nggak tiba-tiba lu bisa naik motor Harley aja kan nggak bisa dong. Tiba nggak Benar. bisa. Tapi punya aja dulu. Dari Benar. situ alhamdulillah. Ini saya udah tahun ke berapa ya? Tahun kedua ya punya mikroskop. Alhamdulillah skill penggunaan mikroskopnya sudah semakin bagus gitu. Artinya saya tahu di mana posisinya, arah kemiringannya kayak seperti apa, lalu teknik-teknik apa, dan itu yang memang harus digituin. Jadi itu harusnya prinsip itu yang sama dengan ketika kita pakai rubber dam gitu. Pas kita pakai rubber dam, harusnya ke depannya hari ini punya dulu. Kalau belum berani dipakai, ditaruh di atas meja, tapi yang kelihatan. Iya. Ya benar kan? Benar Yang benar kelihatan benar. gitu. Jangan di dalam laci. Benar. Taruh di atas meja yang kelihatan sambil menatapi ini kapan saya bisa pakai rubber dam. Kapan lu gue pakai ya? Rubber dam. Lu tuh kapan sih gue pakai? Daripada nggak ada sama sekali. Bener kan? Daripada betul. lu nggak ada sama sekali gitu. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada usaha untuk Ada motivasi gitu. motivasi. Bener. Kapan nih Jadi gue pakai? Bener. kapan gue akan Iya. Jadi Iya kita bener. kan kita ini termasuk alhamdulillah ya. Artinya kalau sekarang kan kalau kita lihat di Instagram orang-orang udah pada pakai rubber dam ya di Trio ya. Bener. Itu keren banget sih. Tapi kita termasuk orang yang udah lama banget pakai rubber dam dan kita seneng. Dan bukan kita seneng banget improvement orang pakai rubber damnya malah sekarang oke banget, malah mungkin lebih banget. lebih hebat daripada saya itu udah. Iya, itu keren banget. Itu yang keren banget. Lebih hebat. Itu membuktikan bahwa skills itu karena latihan dan bukan serta-merta karena
gifted gitu ya. Jadi emang lu tuh kalau nggak Iya, ada ya lu latihan aja, that's it. That's ya it. kan? Dan Ya, terus gagal, it's okay. Ada uang itu uang yang harus kita pelajarin. iya, orang kita sekolah aja bayar bayar uang kan, masa kita beli rubber dam kita nggak latihan gitu kan? Iya iya benar, benar benar. Jadi emang kita harus belajar dan belajar itu harus butuh sacrifice and sacrifice needs money in here, so you have to spend money to Iya. buy a rubber dam kit and Tapi uh, sekarang enggak lah. Artinya rubber dam sekarang tuh harganya ya murah. ampun. Aduh murah banget, Karetnya murah, murah murah murah. alatnya murah. Alatnya Karena kalau mau beli di online silakan, mau yang benar. bagus silakan. Itu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu ya jawaban apa yang membuat mengatakan bahwa rubber dam itu mahal apa gitu, apa gitu. Dan kalau sekarang sih kayaknya saya yakin handphonenya dokter gigi Indonesia ini juga lebih mahal daripada harga rubber dam. Iya 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 benar benar benar. Kayaknya harga handphone lo lebih mahal daripada harga rubber dam lo deh. Iya iya kan? Iya juga sih. Iya. Iya 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 benar benar benar. Ya emang eh kadang-kadang kita salah kebutuhan sih. Karena kita pengennya tuh dokter gigi itu atau manusia itu pengennya ya lu pengen menonjolkan diri lo sendiri kan. Jadi rubber dam is not menonjolin diri gue tapi menonjolkan kasus gue. So why do I have to buy this kit rather than buying a phone which has a good camera, which has a good selfie kamera, ya kan? Jadi ya mendingan gue beli selfie kamera kan daripada gue beli rubber dam. But someone may forget that rubber dam, which when you have this rubber dam kit or tools, you can gain money gitu dari rubber dam, ya nggak sih? Jadi lu bisa Betul, praktek lebih betul. lebih baik, lu bisa mendapatkan kesembuhan lebih baik, kan gitu kan? Kesembuhan lebih baik Sebetulnya jika ada isolasi. Apa ya? mungkin mungkin saya tipe maaf bentar. Saya tipe orang yang senang membeli kalau mungkin klinikan saya relatif ya biasa-biasa aja lah, nggak mewah-mewah banget gitu ya. Oh enggak Tapi mewah tapi itu coba lihat itu backgroundnya itu coba lihat. Saya mau lihat itu backgroundnya ya. Itu coba lihat ya. Ini ya nah ya tapi saya lebih invest ke tools dibandingkan invest ke tampilan gitu. Jadi saya yakin lah banyak teman-teman kita di sini kliniknya jauh lebih mewah daripada saya gitu. Tapi bagi saya invest ke tools itu untungnya adalah nanti akan mengimprove diri kita gitu. Jadi hari ini misalnya kita belum bisa ngeluarin alat patah gitu misalnya, broken file. Nah, dengan kita invest hari ini belum bisa, tapi besoknya tahu-taunya udah bisa gitu. Atau 2 kali 3 kali ketemu akhirnya udah bisa gitu. Artinya tapi ketika kamu tidak punya tools sampai kapanpun improvement itu tidak ada sih. Itu sih improvement. benar Jadi benar. semua orang ya menurut saya harusnya semua orang terutama dokter gigi ya khususnya untuk kayak kita kan ngomongin dokter gigi ya harusnya everybody itu you have to try something even though you're not good at it gitu ya tapi you have to try. I think nggak ada ruginya mencoba itu nggak ada ruginya. Mungkin tampilannya belum sebagus dokter Yo, it's okay. But the Kenapa nama gue prinsipnya, dibawa-bawa, Bos? tapi rules, what you have to do when you doing endodontics, when you doing restoration, you should know that this is the criteria that you will take to have a good treatment. Jadi treatment yang bagus itu sebetulnya bukan karena hebat. Saya tidak pernah mengatakan hebat, tapi karena kita biasa aja. Karena kita sudah terbiasa melakukan itu, akhirnya kita berulang kali. Repetition. Repetition, betul ya? Benar. Yeah. Repetition. Setuju. Repetition.
repetition. Kalau lu nggak biasa, kalau lu biasa salah ya, lu akan perfect melakukan kesalahan itu. Tapi kalau lu biasa benar, lu akan perfect untuk melakukan kebenaran itu. Jadi iya iya nggak? Iya. Lu biasa salah nih. Betul. Lu biasa nggak pakai kerja berantakan, lu biasa kerja um, ya nggak pakai rapid jam segala macam gitu kan. Nggak ada keinginan untuk maju ya, nggak ada keinginan untuk improve yourself atau untuk keluar dari zona nyaman, ya udah, ya nggak akan ada kemajuan kan di situ kan. Ya akan Tapi kayak gitu dan akan kayak gitu terus. ya akan kayak gitu terus, benar-benar akan kayak gitu terus. Iya sih. Terus gue nggak mau ngomong rubber dam yang lebih ke ini ya, tapi memang benar. Setelah gue lihat sama tentang resolusi tahun 2020 itu, kita itu di sini lebih bisa meng-embrace tentang seminar online. Benar nggak sih lu? Apa yang ada di kan selama 2020 ini akhirnya kan kita meng-embrace Zoom, kita bisa menerima Zoom, Benar. ya kan? Ear to ear Iya, communication. saya baru ngerti Zoom itu juga mungkin dari anak sekolahan ya. Jadi gara-gara anak-anak pada sekolahan dan memang perkenalan itu awalnya dari anak sekolah loh. Iya ya. Lalu iya, dan itu ada orang-orang kantoran sudah pakai Zoom gitu. Ternyata memang unik sih. Dan kebetulan kita punya suatu platform baru gitu ya. Ya, platform baru yang nggak kepikiran bahwa ini bisa bermanfaat. Itu yang menurut lo apa beberapa poin yang bisa lo rasakan dari apa gini? Apa positif sama negatifnya? Gue tuh pakai Zoom sih. Setelah melalui ini semua gitu. Positifnya kita mungkin ya kali kalau saya seminar kali ya sama Dokter Rio kalau offline mungkin ujung-ujungnya saya ngobrol ya. Iya bro, yang ada kita kalau ada seminar orang luar negeri itu gila ini orang kadang-kadang speakernya jelek. Ngobrol. Kadang-kadang speakernya jelek. Akhirnya apa? Kita ngobrol ya, benar. Kita ngobrol. Sedangkan Tapi kita kalau ada Zoom itu akhirnya kita agak terpaksa memang untuk mendengarkan poin pembicaraannya. Dan bahkan saya di tahun 2020 saya udah berapa kali ya isi seminar mungkin antara 5 atau 6 kali isi seminar itu sebetulnya menegangkan loh. Karena every words yang saya ucapkan itu akan didengarkan oleh audience. not only every words, not only every words, every slides you show every to slide, them, every word, they can eventually record it. Ya, ya. Dan itu mereka dengan apa artinya kalau kita ngomong bukan based on science, bukan ada panduan yang baik gitu ya, artinya kok bisa ya gitu, artinya harusnya nggak bisa sembarangan itu ngomong gitu. Itu sih, itu pelajaran yang luar biasa. Ini melatih kita untuk menjadi lebih apa ya, menjadi lebih kritis ya, menjadi lebih kritis terhadap setiap perkataan daripada para speakers, even we, ya kan? Kita sendiri kalau kita lagi ngikutin seminar online, kayak kemarin tuh gue ngikutin seminar online dari orang Rusia, dari yang diadain itu, gue juga ngikutin tuh, apa namanya, lebih bisa ngikutin, jadi enak. Bahkan itu live demo ya, yang diadain sama FKG UI itu, konservasi. Itu enak banget. Itu mungkin pertama kalinya gue ngerasa, gue seminar itu rasanya kayak kayak itu orang ngomong di telinga gue gitu. Itu baru pertama. Jadi benar-benar masuk gitu. Oh banget. Benar-benar masuk. Ya banget. Langsung gue ngomong Sineposium itu dari Colteam, ada Sineposium itu apa yang dia omongin bro, apa yang dia omongin itu masuk ke telinga gue, masuk ke otak gue, dan mata gue tuh ngeliat apa yang ada di slides. It means selama ini kita tuh satu ya, kita kalau ada seminar ya, pembicara sama nih, kita sama-sama ngomongin Antonis Kaniotis misalnya, sama-sama depan.
kita itu berdua ngobrol dulu, tuh kasusnya begitu, tuh kasusnya begitu. Ya, ya. Sementara kita ngobrol, dia tetap ngobrol. Jadi kita ngobrol, dia ngobrol, kasusnya udah jalan, slide-nya udah jalan, waduh, kita nggak perhatiin, kita lost. Yang ada keluar pintu seminar, we are still being the person that we used to be. No difference. No difference. Iya dong. Gue belajarnya kayak gini. Tapi ini beda banget. Itu yang gue bisa, kalau gue sih embrace-nya itu ya di tahun 2020 tuh, even if we had a pandemic, even if we had to lock down here in Jakarta ya kan. Cuman iya sih menurut gue, kalaupun ada seminar itu lebih enak. Mungkin ke depan mungkin ada seminar, gimana menurut lo? Enak seminar kan? Seminar online maksud gue. Webinar online, webinar ya tentu lah. Artinya poin yang paling besar lagi adalah kita bisa seminar sambil praktek, Pak. Iya, itu baru pertama kali seumur hidup gue. Kok gue bisa, bahkan gue lagi praktek, laptop nyala, gue taruh ke TV, dan gue nyaman banget. Iya bener banget. Itu tuh, it's jadi like seminar nggak dapat ilmunya nggak hilang, iya, dapat duitnya juga nggak hilang. Iya, dapat duitnya iya, ya kan, ngeluarin duitnya juga enak, kan harganya murah tuh seminar, kemudian kita bisa dengerin, aduh enak banget, itu enak banget. Tapi kekurangannya apa? Menurut lo kekurangannya apa? Kekurangan, saya sebagai pembicara ya, jadi beberapa kali saya jadi pembicara tahun 2020. Mungkin saya akhirnya jadi, tapi kan saya mungkin itu dari perspektif kalau sebagai pendengar ya. Tapi kadang-kadang saya jadi bingung. Ini kira-kira sebetulnya orang dengerin kita atau enggak ya gitu loh. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita seminar offline kan kita bisa lihat mata peserta ya. Artinya, ini kali kalau udah ngantuk kali saya tahu arah pembicaranya mau gimana, speednya mau diapain, slide mana yang harus mau saya tegasin gitu. Nah itu offline itu saya bisa melihat emosinya orang. Tapi kalau online kan itu saya nggak tahu kan. Jadi yang ada saya cuma ngomong doang, tapi saya tidak bisa tahu kondisi floor itu dalam kondisi seperti apa gitu. Itu sih. Kadang-kadang sayang itu sih. Iya ya, jadi kita nggak bisa lihat matanya, kita nggak bisa lihat bagaimana pesertanya, apalagi di Zoom ya. Gerak-geriknya gitu. Iya, gerak-geriknya. Tapi dia lagi makan juga, dia dengerin lu tuh, lagi makan ya kan. Oh iya. Ya, lagi ada tidur. beberapa teman saya bisa seminar sampai sekali 2 online atau sekali 3 online gitu. Sambil jadi seminarnya itu gimana caranya, Bos? Lu gimana ya, caranya satu bisa komputer, dong? satu handphone, satu lagi handphone, satu komputer. Satu lagi tab. Gila gue bilang. Ya tapi kenyataannya ada. Iya sih, cuman ya iya sih. Ya itu kan pilihan, hidup itu pilihan ya, kalau gue. Tapi ya itu pilihan. Itu pilihan. Ya emang kalau kita nggak bisa melihat interaksi langsung ya. Kita nggak bisa berinteraksi langsung, kita nggak bisa. Kadang-kadang tuh gini yang gue rasain nih, habis selesai seminar, yang ada tuh gue udah tuh matiin laptop, udah kayak adrenalin drop. Pernah nggak lo ngerasa gitu? Jadi jadi adrenalin drop. Gue habis ngapain ya? Biasanya kan kita salaman dulu. Sekarang nggak bisa salaman. Ngobrol gitu dulu, ya kan? Kongko dulu, makan durian dulu. Mana nih makan duriannya, kagak ada. Kongkonya nggak ada. Cerita jam 12. Wah, kongko hilang, bro, hilang. Betul. Hilang. Sampai kapan kira-kira kayak gini? Walau-walau ya, kita nggak tahu ya. Tapi semakin kesini, saya sih semakin percaya diri ya. Walaupun kita tentu tahu kasus itu masih meningkat. Tapi kita juga nggak bisa menghindari bahwa pandemi ini tidak akan selesai meskipun vaksin itu beredar gitu. Artinya suka nggak suka kita harus menghadapi dengan cara yang lebih rasional gitu. Tapi kayak gini dulu nih pas awal pandemi itu saya bilang sama teman-teman pas lagi di grup SMA gitu kan,
WA grup kan ada tuh ya, grup SMA. Aku bilang sudah, mudah-mudahan 1 tahun depan itu ada satu perubahan. Lalu teman-teman ada yang bilang, apa nggak mungkin 1 tahun ke depan itu ada perubahan gitu. Artinya, lalu gue bilang, enggak, tenang aja, ada. Tapi kita nggak tahu itu apa, tapi tenang aja ada. Nah artinya salah satunya misalnya mungkin mekanisme penularan sudah mulai mengerti, karakter sakitnya itu sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Walaupun sekarang rumah sakit itu penuh ya, tapi beberapa dokter itu sudah tahu formula-formula apa untuk kasus yang A, kasus B, kasus C, itu udah lebih terbaca gitu. Jangan bedakan dengan kondisi di awal-awal saat itu, COVID baru awal-awal mulai. pandemi. Dan ya itu beda banget. Beda Jadi banget. itu beda banget. Walaupun sekarang ya kasus masih meningkat, tapi saya bisa pastikan banyak dokter yang sudah mulai belajar dari kondisi-kondisi yang kemarin. Nah itulah, itu salah satu contoh bahwa karena sudah terbiasa, jadi orang jadi tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi itu sih. Jadi memang ya karena kebiasaan ya. Jadi orang udah tahu nih, oh ini yang ini harus dikasih obat ini, yang ini harus dikasih obat ini. Atau jadi itu sih, itu yang saya lihat. Dan mudah-mudahan sih cepat selesai. Tapi kita harus sadar diri bahwa nggak akan selesai kalau misalnya kitanya juga malas-malasan ya, ogah-ogahan, protokol yang nggak dijalanin gitu. Iya ya. Padahal udah tahun 2021 ya. Katanya udah 2021. mau iya, katanya gue nulis tanggal masih 2020 kemarin tuh. Gue masih nulis tanggal tuh. 7 Januari 2020. Nah, gue gitu-gituin cek gitu 2021 ya kan? 2021. Jadi ya masih ngerasa 2020 karena 2020 tuh cepet banget kayaknya tuh. Cepet banget kayak kayaknya ngerasa kayak belum banyak yang bisa belum kita banyak yang lakukan bisa ya. lakukan, betul. Jadi itu yang gue gak terima. Makanya kemarin gue bilang gila lu kalau misalnya gue kayak gini terus gak bisa. Ya alhamdulillah lu bisa, gue denger lu bisa banyak ngasih seminar ya kan, banyak berkontribusi buat Indonesia. Itu gue demen banget tuh. Kalau gue pribadi, gue lebih milih untuk do something untuk di video. Misalnya gue bikin video 100 video tuh kemarin tuh, gue video nggak jelas itu. Luar biasa. Iya semuanya. Akhirnya gue punya banyak. Akhirnya gue punya banyak waktu untuk edit video. Jadi masukin video. Biasanya kan habis praktek, misalnya minggu ini nih gue ngasih seminar nih di mana gitu ya, ngasih seminar di A, kota A, itu udah siap-siap tuh Jumat Sabtu Mingguan udah keluar kota kan. Kemudian pulang Senin. Waduh kapan gue bikin videonya gitu. Wah ini nggak bisa. Kalau sekarang kan nggak, gue nggak perlu tuh udah bikin video subuh-subuh, sholat subuh, set bikin video. Dia lebih banyak lah bikin video, ya semoga bisa berkontribusi. Gimana tuh sekolah-sekolah ya kan? Gimana teman-teman kita yang kasihan sebetulnya. Oh kasihan dong. Anak-anak sih sebetulnya kasihan. Anak-anak tuh di rumah tuh serba salah ya. Artinya tidak semua karakter orang tua mempunyai karakter guru ya. Ada beberapa yang dia nggak ngerti cara ngajarin, atau dia nggak ngerti apa yang pelajaran dia juga, pelajaran anaknya dia nggak ngerti juga gitu. Tapi itu wajar karena saya sangat percaya bahwa sebetulnya kita ini nggak pernah diciptakan sebagai orang yang bisa semua hal gitu. Artinya every each people itu, setiap person itu dibuat atau punya inilah ya, punya keahliannya masing-masing terhadap sesuatu gitu. Jadi kalau saya sih alhamdulillah saya udah melihat orang tuh bukan melihat oh dia pintar atau nggak pintar gitu ya. Kadang pintar semuanya dalam segala bidang belum tentu dia jago dalam satu hal gitu. Jadi ataupun dia jago dalam satu hal belum tentu dia jago di bidang lain gitu kan. Itu sih.
Nah gitu ya. Dan itu uniknya membuat kita menjadi akhirnya mungkin semakin berusaha untuk jadi humble ya, bahwa kita sebetulnya nggak banyak tahu apa-apa. Bener. We know nothing. Kita cuma taunya yang itu aja. Kita cuma tahu itu aja. Iya. Benar. Setuju banget. Ya, kita jadi makin banyak belajar ya. Ya, Banyak belajar. kita nggak tahu apa-apa. Kemudian ingat nggak sih kita dulu selama tahun 2020 tuh ngomongin aerosol, HVE, masker. Gue tuh bikin video apa, HVE, High Vacuum Evacuator. Kemudian HVE 1, HVE 2. Ya kan, kemudian bikin yang menarik video. tuh pas lagi ngomongin itu sih, kita ngomongin Masker itu menarik ya, dan itu viewers gue paling banyak. Itu padahal menitnya lumayan banyak ya. Oh iya. Itu 1 jam 40 menit, 1 jam 30 menit kalau nggak salah. Itu gila tuh menurut gue. Dan itu kita nggak sengaja yo. Itu maksudnya bukan sesuatu hal yang skrip. Kita ngomong apa adanya aja, apa yang sama-sama kita ketahuin gitu ya. Artinya dengan niatan bahwa pengen menginformasikan yang bisa kita informasikan. Dan alhamdulillah ya kalau memang itu dinilai bermanfaat, ya alhamdulillah. Kan tapi kalau misalnya itu dianggap dia belum bermanfaat, ya mungkin ya kita harus belajar lagi gitu. Udah biasa aja. Loh, emang kan kita itu nggak pernah pakai skrip, bro. Kita itu dari itu hari ini pengen ngomongin rubber dam. Tapi tiba-tiba gue lagi kepikiran, oh iya ini awal tahun, gimana awal tahun. Dan gue tahu lu tuh orangnya punya visi setiap tahun tuh. Ya kan dari lu SP tuh. Kan gue inget tuh, lu cerita sama gue bahwa lu tahun 2010 tuh gue pengen SP. Gimana caranya gue punya SP. Yang gitu kan. SP juga ya kan. Iya kan, loh. Gue ini sama lo ini memperhatikan loh. Gue ini bukan sahabat kere-kere, gue gila loh. Tahu nih, kita makan bareng tuh tahu. Ya gue tuh pengen banget SP nih. Nikah tahun 2008 kan, lu kan nikah 2008, pengen masuk SP kan. Benar. Ya, gue tahu itu. Jadi mungkin sedikit cerita ya, kalau saya tuh dari dulu selalu bilang tahun ini gue akan ini gitu. Itu cuman ngomong aja sebetulnya sih. Jadi tapi omongan itu lucunya kejadian. Jadi. Iya benar. Mendingan ngomong daripada nggak ngomong kan. Nggak ngomong belum tentu jadi juga kan. Mending gue ngomong gitu. Iya, gue pengen bikin ini ya, pengen bikin klinik tahun ini nih di mana gitu pengen bikin klinik di Bali sama Jakarta deh. Bali sama Jakarta deh. Mudah-mudahan ya. Amin. Mungkin motivasinya ya Allah, untuk bantu. Semoga saya bisa bikin klinik di Bali sama Jakarta. Amin ya Allah. Kalau saya kalimat spesifiknya gini, Dr. Rio. Kalimat spesifik saya itu misalnya dulu ya pas lagi mau spesialis. Ini sebetulnya benar, ini cerita jujur dan cerita apa adanya ya. Ketika saya mau spesialis itu saya nggak punya dana. Artinya saya nggak ada dana yang mungkin dana real gitu ya. Dana real di depan mata gitu. Cuman kalimat saya itu selalu bilang gini, gue nggak mau tahu tahun ini gue akan ngambil spesialis dan gue akan keterima. Dan keterima, dan waktu itu entah dari mana uangnya dan ada aja gitu. Dan itu alhamdulillah kejadian, dan itu berapa kali kejadian. Dan itu bukan masalah sombong ya, tapi ya tentunya dananya harus halal ya. Tapi ya, itu sering kejadian. Lo nggak jual diri lah ya kan, nggak jual diri ya. Jadi ya halal lah. Aduh. Iya ngerti gue. Iya sih. Ya, jadi mimpi itu kali harus digituin ya. Tahun ini saya ngomong aja dulu ya, kan kita ngomong aja, ngomong itu gratis ya. Banget. Mau itu jadi atau enggak kan, yang penting kita udah ngomong. Mungkin tahun ini ya, atau kita bikin aja resolusi ya, Dokter Yoga. Tahun ini kita akan buat klinik entah di mana, dananya dari mana, atau nanti kita akan merekrut berapa orang, walau alam. Amin. Tapi targetnya
bukan klinik yang biasa-biasa. Amin ya Pak. Amin. Biasanya kalau didoain sama ini langsung cis gitu. Ciat gitu. Wah, iya sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga sih. Ya, Oke. tapi emang lu tuh setiap tahun ada resolusi ya. 2010 lulus tahun 2013, Ada. 2014 ada. Lu ngajakin gua ke Mayapada. Kemudian sampai 2015, 2016, 2017, 18, Tapi kadang-kadang 19 lupa sih. mikroskop ya. Yo, jadi maksudnya gue nggak tahu juga sih apa yang gue udah cita-citakan gitu ya. Cuman seringkali, tapi memang benar setiap tahun itu saya selalu ada aja diomongin. Dan itu bukan karena spesifik tahun baru ya, karena bukan wah kenapa harus ngambil tahun Masehi, enggak ada sih, kebetulan aja. Jadi ada target jangka pendek, target jangka panjang gitu. Jadi artinya mungkin ini jadi pelajaran untuk teman-teman semua gitu ya, bahwa mimpi mah mimpi aja. Banget. Mimpi nggak ada salahnya orang lu tuh nggak ini ya. Nggak gratis Nggak, juga. dia gratis juga. Dan kalau mimpi pun juga, kalau memang harus bertahap, ya nggak apa-apa. Tahapan ini dulu, nanti mimpi lagi, tahapan ini lagi gitu. Ini bukan berarti ini saya punya mikroskop kayak gini, bukan berarti saya tiba-tiba punya mikroskop. Karena tahun 2012 itu, pas lagi kita kuliah dan saya pakai mikroskop, saya selalu mimpi, gimana caranya punya mikroskop gitu ya. Iya, iya. Iya, benar-benar. Kita selalu bilang, kita tuh mungkin nggak sih kita tuh pakai mikroskop? Kayak nggak mungkin deh, gue bilang itu mahal banget. Iya. Itu kan gini ya, mahal banget. Enggak. Gue ingat Itu pas lagi gue yang gue bilang tuh. Kan lu bilang iya. kita harus punya mikroskop. Pas lagi bikin klinik, ingat gak gue yang ngomong, yuk tolong Iya, siapin iya tempat itu untuk ada mikroskop. iya, lu bilang itu sama gue. Yo tolong lu siapin tempat buat lu ada mikroskop. Jadi jaraknya gini, tapi kan gue nggak ada niat buat mikroskop, Mas. Pokoknya lu siapin aja itu tempat. masalah lu punya itu mikroskop apa enggak ya nggak apa-apa. Lu siapin aja itu tempat. Iya udah deh, gue siapin aja, ya kan? Gue siapin ke tempat. Ada lo mikroskopnya. Iya sih. Benar. Siapin aja dulu ya. Besok-besok garis gue siapin buat agak lebih panjang kali ya. Gue siapin buat mobil lagi. Iya, gue siapin aja dulu. Masalah nanti gue punya apa enggak, ya itu lah. Nyusul. Ini kan bisa jadi pelajaran bahwa ya siapin dulu bahwa nanti ke depannya mau apakah itu jadi atau enggak jadi, ya paling enggak udah ada space. Yeah. Jadi kayak misalnya kita sekarang nih ngomong, yuk kita akan punya klinik, ya kita ngomong aja dulu. Siapa tahu nanti termotivasi. Atau siapa tahu ada investor di daerah yang lagi dengerin kita. Ya, siapa tahu ya. Ya kan kita ini juga mau ngiklan susah, ya kan? Siapa tahu ada yang mau berinvestasi sama kita membuka ya, Be. Membuka diri. Lumayan. Ya, tapi ini berikutnya berarti apa rencana lo di tahun 2021? Improving skill udah pasti lah ya. Ya, betul. Improving skill itu nggak bisa. Artinya gini loh. Kalau skill kita hari ini biasa-biasa aja, ya artinya tahun depan harus lebih luar biasa. Dan itu penting. Jadi kalau hari ini luar biasa, besok harus lebih luar biasa lagi. Jadi never ending story sih sebetulnya ya, sampai kita mungkin sampai kita mati kali ya. Betul. Sampai klasik sih. Nah itu kan kalau skill kan, I mean how to achieve these goals. Would you like to join any other hands-on webinar or something? Oh iya, itu gini loh. Melihat artinya gini, misalnya contoh melihat Dr. Yo, video Dr. Yo itu udah sampai gila, video lagi. Udah sampai 600. 600 loh guys.
Ya kan ngomong Tapi ada yang itu jadi pelajaran bahwa kondisi itu sorry nih, ini kayak anak-anak lagi seru. nggak apa-apa. Namanya juga kita video dengan natural. Gue nggak bisa ngedit kok. Gue nggak bisa ngedit. Tadi green screen tuh paling cuma gue cut tok udah gitu. Jadi itu jadi pelajaran bahwa ya memang kita harus belajar dari berani untuk belajar dari orang lain gitu. Jadi kadang-kadang ya yang saya rasain sih dulu saya merasakan bahwa wah saya yang paling hebat gitu. Tapi dengan sekarang zaman sosial media Kita jadi terbuka ternyata ya. banyak yang Lebih hebat hebat. banyak Banyak yang lebih hebat. banget yang lebih hebat. Banyak yang hebat. Gila, dan I'm proud Gitu. of it. Jadi, I'm proud of dan Indonesia. iya benar dan aku senang dan saya itu senang banget gitu. Oh ternyata saya bisa belajar dari sini. Oh saya bisa belajar dari sini gitu. Artinya dan insya Allah itu memotivasi saya memotivasi gue untuk belajar lagi. Benar. Dan itu bisa gitu. Jurnal Jadi juga kalau banyak. zaman dulu kali kita bisa bilang, oh karena kita yang paling tua, wajar kita ini banyak pengalaman, kita hebat nih gitu ya. Padahal sekarang yang muda-muda sekalipun gitu ya, ternyata hebat. Nggak bisa dibilang, bisa jadi kita harus belajar dari mereka. Ya bukan bisa jadi, emang kita harus belajar dari yang muda-muda itu, bro. Harus belajar. Iya. Harus belajar. Dan gak usah malu. Emang gak usah malu, betul. Gue tuh masih ngerasa umur gue 23 sih. Lo kepedean. Percaya gak ya? Perlu gue ngomongin umurnya berapa? Enggak. Percaya gak ya? Lu tau gak? Kemarin ada pasien gue datang, ya kan? Pasien gue datang, gue bilang, "Dokter umurnya berapa?" 23 tahun. Percaya kan? Percaya tuh. Oh iya masih muda ya tuh kayak gini. Nah tiba-tiba sih dia bilang, tapi nggak mungkin dokter itu kan anaknya 2 gitu. Ya iyalah gue 23, saya selalu 23. Ini sampai sini ceritanya masih normal ya, ceritanya masih normal. Bercanda-bercanda gini. Yang nggak normal adalah begini. Dokter itu usianya berapa sih? Gue sebut lah usia gue. Ida kaget bro. Si Ida tuh kaget. Si Ida tuh nggak tahu gue. Langsung, ya Allah dok, dokter tua juga ya. Alah dah. Tapi setelah gue lihat memang setelah gue lihat netizen nggak tahu siapa Ida. Ya, Ida tuh perawat gue. Ini nih, tuh. Nih. Udah mulai nih. Gila nih, kan? Nggak apa-apa. Ya memang itu harus dilalui. Oh, gimana? Tidak. Menurut gua kita harus botox. Rambut saya juga udah gue nggak bisa itu. Gue harus botox itu. Nanti gue mau botox sih sama kakaknya Arum, kakaknya bini gue. Mau botox suntik ini. Siap, tiba-tiba muka gue gitu. Yes. Kayak orang mau botox mukanya begitu tuh. Ketarik, ciat. Gue bawa itunya sendiri dong, bawa kaleng sendiri, bawa racun kaleng. Iya, botulinum toksik. Iya. Gue tuh ngomong sama lo tuh jadi nggak ngomongin rubber dam. Inilah bukti bahwa kita tuh nggak bisa di-script, bro. Kecuali satu, itu masker. Masker pun tuh kayaknya nggak bisa di-script itu. Itu masker pun kita ngomongin masker itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Gue lagi... Nggak, mungkin sebetulnya masker itu terjadi gara-gara Dr. Yo banyak ditanya kali ya. Iya, banyak yang ditanya. Langsung gue bilang, cara menjawabnya adalah dengan mewawancari lu. Jawabin, kasih aja chat nih, linknya lu baca nih. Cia, bener. Waktu itu, dok ini pemilihan masker ini. Lu tonton tentang masker. HVE, tonton tentang HVE. Apalagi tuh? Rubber dam, tonton rubber dam yang saya gunakan. Ya kan? Iya tuh, benar. Jadi setelah gue pikir-pikir, ada asik juga bikin video untuk menjawab pertanyaan ya. Ya kayaknya mungkin mungkin gue harus bikin video tentang how to answering the questions from the netizen, ya kan? Seru. That's why kali mungkin karena kalau Dr. Yo tuh siap untuk ditanyain banyak orang kali ya. Enggak sih, gue nggak pernah baca komen sih. Itu menjadi, Nggak, gue nggak. Dr. Yo itu
jadi sumber banyak orang. Gue itu nggak lah. Gue tuh begini-begini aja sih bro sebenarnya. Cuman menang ini aja, menang punya temen nama lu aja. Jadi gue bisa nanya sama lu, kemudian gue bikin, nah ini jawaban dari Furkon nih, ciat, udah gue kasih aja. Ya begitu-begitu aja hidup ini, sederhana saja. Jadi setelah gue pikir-pikir, Dinikmatin aja ya. 2020 tuh ternyata nikmat. Gue bersyukur sih, melalui 2020 tuh gue bersyukur. Bersyukur cara cuci hidung. Gue inget tanggal 11 Agustus 2020, itu pertama kali gue belajar cuci hidung dari elu. Serius, gue ngeliat video lu ngeluarin umbel. Do you know what the meaning of umbel? Umbel is a mucus accumulation inside your nasal mucosa, mucosa, and it came out after you do a nasal rinse. Oh my god, it's very interesting, you know. Jadi gue nggak gitu lagi. Berarti kan cuci hidung itu kan gue udah disuruh ya dari dulu ya cuci hidung, cuman memang suatu prosedur yang males untuk kita lalui. Iya karena ingatnya satu sisi kadang mungkin kalau nggak terbiasa nggak nyaman gitu ya. Benar. Kalau nggak nyaman. Tapi setelah kita baca jurnalnya, sudah baca research-nya, ternyata uniknya cuci hidung itu manfaatnya banyak gitu. Jadi unpredictable ternyata oke banget ya gitu sebagai protective barrier, sebagai yang nggak terpikirkan lah gitu. Nah dari situ, dari sudah basis sainsnya ada, baru saya jauh lebih rajin sih cuci hidung. Nah ini kebetulan kakak gue itu SPTHT. Dia sampai ngomongnya gini. Ya aku ada sinusitis kronis karena ada rinitis alerginya. Dan itu bahkan udah pernah dioperasi sampai 4 kali dioperasi. Dan itu tapi operasinya nggak pernah tuntas gitu. Terakhir alhamdulillah dikerjain sama dokter spesialis khusus hidung yang jago banget gitu di Indonesia. Dan itu udah selesai pun baru ngerti bahwa cuci hidung itu manfaatnya seperti ini. Nah itu tapi tetap aja nggak ngerjain gitu. Nah kakak gue itu ngomong si Furkon harus terjadi pandemi dulu baru dia ngerti bahwa manfaat cuci hidung. Bener. Ada masalah dulu baru lu ada solusi. Harus melakukan solusi. Ya, solusi sebenarnya sudah ada. Yang sudah ada. Dari dulu sudah ada. Iya. Cuman karena kita ngeyel gitu ya bahwa manfaat. Jadi makanya sekarang nih saya termasuk yang keluar-keluar juga gitu ya. Masalah cuci hidung. Selain Dokter Rio ya, Dokter Rio juga pasti ada. Mungkin bisa ketahui. Bikin video. Banyak video. Cuci hidung, umbelnya kemana-mana terserah deh. Yang penting tuh cuci hidung deh. Itu sih. Oke lah bro, kita udah sejam lebih nih ngobrol nih. Kira-kira, iya Masya Allah ya. Seneng lah ini dengan obrolan malam Sabtu. Nggak jelas, tapi jelas ya kan. Apa saran lo buat dokter gigi di Indonesia untuk bisa melalui tahun 2021 dengan baik? Gue nggak jadi ngomong rubber dam deh. Nanti gue ngomong rubber dam di kunjungan berikutnya aja deh. Ya, apa saran lo nih? Kayak lo penuh dengan motivasi nih, lo keren banget. Apa saran lo untuk dokter gigi Indonesia? Siapapun itu melalui 2021. Yakinkan tahun depan ini harus jauh lebih baik daripada tahun kemarin dalam segala hal gitu. Artinya tahun lalu saya belum bisa pakai rubber dam misalnya, tahun ini saya harus bisa pakai rubber dam. Cakep. Itu contohnya. Cakep. Itu sih contohnya. Paling ya idenya itu tadi, beli rubber dam, taruh di atas meja. Pantengin. Pantengin, liatin. Jadi habis beli jangan disimpan di lemari, nggak boleh. Habis beli
taruh, liatin, sambil mikir. Bener. Nanti habis itu siapa tahu termotivasi. Dan itu banyak hal yang seperti itu saya lakukan. Gitu. Bahkan ketika beli mikroskop ya, habis itu kita liatin aja tuh mikroskopnya mau Iya, diapain. lu gila sih. Nggak, tapi gue kenal lo tuh lu gila. Kalau gue beli mikroskop itu langsung gue gunain untuk bikin something. Lo beli mikroskop bener-bener lo cuman beli mikroskop. Kameranya kan belum kan waktu itu. Enggak Kan? lah. Oh Iya, iya, tempat itu belum. itu kan belum kan. Bener. Jadi gue bilang, Iya. gila nih orang nih. Beli mikroskop tapi bener-bener buat Tapi dirinya. ini termotivasi. Kalau lo kan beli mikroskop buat diri lo kan. Kalau gue kan buat diri gue sama buat gimana caranya gue jadi konten gitu. Oh iya. Tapi itu memang dari dulu secara nggak sengaja itu ya memang, tapi ada kekurangannya. Artinya memang tidak mengerjakan seaktifnya Dr. Rio gitu ya. Tapi ya itulah saya, itu karakter saya. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya jauh lebih bagus. Nah, tapi contoh nih, saya pernah dulu beli klinik orang, dan kliniknya itu harganya menurut saya Fantastic. dengan alat dan enggak, dengan alat yang sangat, dental unit yang masih pakai engkol gitu ya, dengan alat dan bahan yang sangat sederhana. Saya membeli di harga, kalau nggak salah ya, itu saya beli di harga nggak usah disebut. Oh nggak usah. Di Pokoknya, angka satu lah, yang menurut harganya murah banget. Enggak dibilang murah juga, sebetulnya harganya agak mahal untuk sesuatu alat yang jelek gitu ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa, kita beli. Dengan kita beli, di situ kita bisa belajar. Gitu. Jadi sesuatu hal yang kadang-kadang kita harus lihat value yang jauh di belakang itu, yang kita nggak tahu tuh value-nya itu ternyata jauh lebih besar. Dan alhamdulillah dari klinik itu saya menjadi belajar untuk bikin klinik yang stepnya lebih besar lagi gitu. Itu contohnya. keren banget. Ya sih. Dan harus kayak gitu sih. Dan harus kayak gitu. Jadi artinya Dokter Gigi Indonesia, saya yakin Dokter Gigi Indonesia itu keren-keren. Keren banget. Kadang-kadang keren. Menurut gue sih keren banget. Karena saya udah berapa kali ngomong sama pasien gitu ya, Bu, kalau Ibu ngerjain di Dokter Indonesia, Bu udah bukan selainnya nggak semahal yang Ibu bayarin, itu hasilnya jauh lebih bagus daripada yang Ibu kerjain di negara lain gitu. Iya. Benar. Banyak Dokter Gigi Indonesia bagus, gitu. keren. Banget. Gue sampai aduh gila nih, Indonesia tuh keren banget. Asli keren banget. Oke, thank you very much ya bro. Seru banget. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik di tahun 2021. Bisa termotivasi lagi untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik di tahun 2021. Bisa menggapai mimpi, karena lu adalah orang yang sudah membuktikan bahwa apa yang lo omongin itu bisa terbukti di akhir tahun saat dievaluasi. Oh, gue udah mendapatkan itu gitu. Gue bisa mendapatkan apa yang sudah gue omongin di awal tahun. Kemudian pakai rubber dam, cuci hidung ya kan. Nah itu kan pakai rubber dam, cuci hidung. Kemudian semoga kita bisa bikin klinik ya bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini kan video ya. Video kan nanti kita upload ya. Nanti bisa dilihat sama semua orang. Even lu bisa lihat ini video ini di tahun kapan gitu ya. Mungkin bisa jadi ini bukti gitu. Catatan sejarah. Makanya gue juga pengen punya catatan sejarah daily conversation ya. Daily journal. Waduh, keren banget. Oke, thank you very much. Makasih banyak ya bro. Semoga lancar buat semuanya. Semoga semuanya sukses. Salam buat keluarga lo, sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.